Kama tara aminal arsi wal an'am nasibam faqalu hada lillahi bizamihim wa hada lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasillu ilahum wa ma kana lillahi wa huwa yasillu ila syurakaihim sa'a yahkumun. Wa kadzalika zayyana likasirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu wadarhum wa ma yaftarun. Gunung nggih, Gunung Nur Hayati. Siap. Haro. Bismillahirrahmanirrahim ayat 136. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Sampun. Haro. Nggih. Monggo. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Sampun. Oke. Ya, jadi kita sambungan dengan ayat sebelumnya. Jadi orang-orang kafir musyrik di zamannya Nabi Muhammad itu sudah diingatkan dan mereka tetap tidak percaya kepada agama Islam, ya. Dan mereka melakukan beberapa hal kebodohan, ya, yang mereka menganggap dia benar karena dia merasa dia lebih punya kekayaan, punya jabatan, maka urusan agama pun mereka merasa bahwa merekalah yang berhak mengatur. Ini ya, jadi setiap dari mereka punya hasil panen, ya hasil panen itu tanaman dan binatang yang mereka miliki itu mereka bagi dua. Ya, mereka tetap sedekah, mereka tetap berbuat baik dengan membagi, ya. Jadi wajah alulillahi mimma dar'a minal harsi wal an'ami nasiban. Ya, begitu dia panen atau mempunyai binatang yang maka dia bagi ini untuk Allah, satu lagi ini untuk patung-patung yang mereka sembah. Jadi semuanya diberikan. Yang untuk Allah itu diberikan kepada anak-anak yang miskin, para tamu yang datang untuk melaksanakan tawaf atau melaksanakan haji. Karena haji itu sudah terjadi dari zamannya Nabi Ibrahim. Maka setiap ini tamu disisihkan, ya. Jadi begitu dia punya rezeki, apakah berupa tanaman, hasil panen ataupun berupa binatang, maka pasti dia sisihkan untuk Allah, yaitu anak-anak miskin, dan juga untuk berhalanya. Berhala ini diberikan kepada para penjaganya,
para penjaga berhala, atau kalau di sini ya, ya pengurus agamanya lah, pengurus agamanya yang menjaga patung-patung itu, ya, yang membersihkan patung-patung itu diberi makanan dari panenan itu ataupun dari dagingnya, dagingnya. Ya, jadi, nah, tetapi begitu ini saya langsung terjemahkan agak agak bebas biar lebih mudah ditangkap. Nah, begitu paceklik ya atau lagi situasi sulit gitu kan, maka yang ke berhala itu diberikan tetap gitu ya. Yang kepada Allah ini, yang kepada Allah ini dikurangi. Nah, Allah nggak butuh ini. Maka pada saat paceklik mereka uangnya sedikit, mereka tetap ngasih. Tapi yang dikasihkan kepada siapa? Yang diutamakan kepada Berhala. berhalanya. Yang pada Allah, jatah Allah dikurangi. Aduh, duitnya adanya ini nih. Yes, yang kepada Allah, kepada anak yatim, kepada orang Anak miskin, yatim. tadi dikurangi. Dikasihkan ke penjaga berhala. Yang, nah, jadi penjaga berhala ini nggak pernah dikurangi gitu ya. Kalau ada jatahnya penjaga berhala ini yang kecampuran kepada Allah itu diambil, semuanya dibalikkan lagi ke tempatnya berhalanya itu ya, sesembahannya itu yang diberikan lebih lebih banyak ya. Tetapi kalau barangnya jatahnya tadi orang miskin, jatahnya Allah itu kecampur ke sana, ya udah biar biar sono nggak akan diambil ya. Jadi dia menyamakan berhala dengan Allah itu sama, malah berhalanya lebih lebih tinggi ya. Nah, jadi Nah, maka pemikiran semacam itu didoktrinkan kepada semua bawahannya gitu ya. Kamu harus kayak gini ya. Dan itu akhirnya turun temurun gitu ya. Padahal apa yang dilakukan itu tidak punya dasar ya. Jadi apa kalimatnya itu di situ wah, apa an'am nasibam faqalu hada lillahi bisa mihim. Jadi dia membuat aturan itu berdasarkan persangkaan mereka. Orang kalau menyangka berarti nggak punya dalil. Sekedar, wah Allah ya seginilah menurut anggapan otak mereka. Nah, jadi ya maka perbuatan ini nggak ada dasarnya. Ya, Nah, jadi ini yang bahwa pemikiran mereka, tindakan mereka sangat sangat buruk, ya sangat sangat buruk tindakan mereka. Ya, mestinya logikanya memang ya yang diutamakan anak miskin bukan orang yang sudah dewasa gitu ya, anak miskin atau apa orang-orang miskin atau yatim gitu kan yang lebih penting karena itu ya untuk Allah tapi memang diperuntukkan untuk mereka secara khusus. Maka dari ayat ini kita bisa belajar bahwa pertama yang dilakukan yang dilanggar oleh mereka adalah hak Allah. Beribadah itu harus ada aturan dan aturan itu adalah yang membuat siapa? Hak prerogatifnya Allah. Karena Allah lah yang mengatur semuanya, Allah sudah terbukti mengatur, maka Allah yang berhak untuk mengatur tata cara ibadah. Ibadah nggak bisa dipikir oleh akal kita. Walaupun kita pengalaman ngelola gitu ya. Tapi ilmu kita terbatas, ilmu kita kalah. Kalau seperti itu maka terjadilah setiap negara, setiap ini akan berbeda-beda ibadahnya. Akan berbeda-beda. Kenapa? Karena merasa bahwa aku pinter, aku udah punya harta, aku ini dominan. Nabi itu, wah Nabi itu siapa itu ya? Nabi itu nggak punya jabatan. Orang miskin, pengikutnya miskin. Aku loh mesti yang pantas gitu. Nah, akhirnya ini merasa lebih hebat dari Allah. Ya, seringkali harta, jabatan itu menganggap bahwa dia bisa ngatur sampai masalah ibadah. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga nambah-nambahi ibadah sesuatu yang nggak ada.
Nah, disuruh Rasulullah tiba-tiba kita ada-adakan, ya. Kita perlu merenung gitu ya, perlu merenung karena ibadah itu harus berdasarkan dalil, ada pedomannya. Pedomannya itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Nah, jangan sampai kita nambah-nambahi. Nah, ini nambah-nambahi, ini Allah, ini berhala. Ya. Yang kedua, yang pasti buruk itu apa? Ya, menganggap Allah sama dengan sekutunya. Malah sekutunya lebih diutamakan. Ya. Allah disamakan. Ini bagian untuk Allah, ini bagian untuk berhala. Eh, pada saat kita beribadah dan kita menganggap ibadah juga, aku ini patung ini untuk mendekatkan saya kepada Allah. Aku kan nggak bisa lihat Allah ini. Maka semua ibadah yang mencampur adukan itu ibadah itu batal. Ya, Allah tidak terima ibadah orang-orang yang tetap menganggap ada Allah, tapi terus tetap ada kekuatan lain gitu ya. Ada kekuatan lain. Itu ibadahnya batal. Ya, karena menyajarkan Allah dengan makhluknya. Ya Allah tersinggung. Wong kita misalkan sudah jadi profesor matematika, tiba-tiba disamakan dengan anak TK yang pinter matematika gitu ya. Kita profesor matematika disejajarkan dengan wah, ya nggak pantas lah, beda gitu ya. Walaupun sehebat-hebatnya anak TK yang pinter matematika ya sama profesor yang nggak ada apa-apanya. Nah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya itu menghina Allah gitu ya, menghina Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga pada saat membagi jatahnya berhala nggak boleh dikurangi, jatahnya Allah dikurangi. Padahal yang dibagikan itu semuanya makhluknya Allah. Nah, binatang, tanaman itu siapa yang ngasihkan? Ya Allah gitu ya. Allah yang tundukkan, bukan dia. Tanaman juga tumbuh Allah yang menumbuhkan. Binatang juga, binatang itu juga besar karena Allah yang membesarkan. Ya, jadi mengutamakan hak berhala lebih banyak, haknya Allah dikurangi. Ya, ini juga ya udah yang tadi udah salah tambah yang ketiga ya. Yang keempat bahwa ya dia nggak mengikuti syariat Allah, dia membuat aturan-aturan itu berdasarkan pikiran dia. Ya, kalau sesuatu tidak berdasarkan syariat, maka pasti mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Ya para pemimpin itu mempengaruhi anak buahnya biar ngikut, biar dia itu semuanya berdasarkan apa yang dipikirkan dia, sehingga jabatan dia tidak akan dicopot. Kamu ikut aturan ini. Sehingga anak buah itu ya, tergantung sama pimpinannya. Ya. Maka itulah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, ini ada beberapa hal dan gimana sekarang relevan nggak dengan ayat ini dengan sekarang? Ya, Ya, ini relevan. Kadang-kadang orang juga merasa lebih hebat sehingga terus Al-Quran nggak dipakai. Gitu. Zamannya berubah nih. Aku lebih pinter. Nah, maka syariat Allah nggak dipakai. Bangun tidur, mau tidur, nah, harus pakai ini tidur aja pakai lagu-lagu. Oh ini anu, nggak berdoa gitu kan. Oh tidur harus 8 jam. Kadang-kadang dipakai aturan ini. Ya. Jadi ini mengingatkan kita orang-orang jahiliyah bukan bodoh bukan, tetapi dia menganggap dia lebih pintar, lebih hebat dari Allah. Ya. Untuk ibadah harus ada dalilnya, harus ikut sama Allah. Kalau enggak ya, wah, tiap negara berbeda itu. Ya, di Bali nyembah apa, di mana itu nyembah apa, di Amerika bisa nyembah apa, di ini bisa nyembah apa. Karena apa? Semuanya berdasarkan akal. Ya. Karena itu nggak bisa. Ini langgar. Dan kegiatan ibadah semacam ini batal. Ya. Ada ibadah kepada Allah, tetapi juga nyampur dengan kepada yang lainnya, maka itu akan tidak ada pahalanya. Oke, itu ayat yang
berikutnya karena ini panjang. Yang lain adalah wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim ya suraka liyurduhum wal yalbisu alaihim dinahu walau sa'allahu ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Ya. Kemudian Allah mengabarkan lagi bahwa selain tadi mengatur pembagian juga dia membuat pemimpin-pemimpin itu mempengaruhi anak buahnya untuk membunuh anaknya. Di sini anak perempuan karena jadi menganjurkan untuk membunuh anak karena takut Tolong dino prai anaknya masuk Kak. miskin ya. Jadi miskin ya anak perempuan pertama malu karena anak perempuan ini ya zaman dulu para suku Arab itu saling saling berperang ya. Maka punya anak itu anak perempuan itu menjadi beban karena anak perempuan nggak bisa diajak untuk perang. Maka pemimpinnya terus membunuh. Gua anak perempuan nggak bisa dicari duit gitu ya, karena berperang itu kadang-kadang mendapatkan harta dengan kekuatan fisik. Maka dia ya udah bunuh aja gitu ya. Ya jadi perbuatan membunuh anak itu dianggap perbuatan yang indah, padahal membunuh anak, ya bayangkan anak sendiri sesuatu yang dicintai tiba-tiba dibunuh gitu ya. Ya didandani dulu, kemudian pada saat sudah agak sedikit agak besar gitu ya, masih anak-anak diajak ke satu tempat, dia sepi, kemudian disiapkan tempat itu, tempat kuburannya dimasukkan ke situ, kemudian dikubur hidup-hidup. Ada beberapa cara lah ya. Salah satu caranya itu ya, jadi salah satu caranya dibunuh. Ya. Dan itu pemimpinnya menyuruh itu ya. Enggak semuanya sih, enggak semuanya melakukan itu, tetapi sebagian besar melakukan kegiatan itu. Ya, kenapa? Ya, karena dia untuk mengaburkan agamanya. Ya. Ya, mereka mengatakan dulu Nabi Ibrahim pernah disuruh menyembelih anaknya. Mereka adalah pengikut agama Ibrahim. Padahal itu bukan syariat Allah. Ya. Syariatnya nggak ada. Itu memang ujian untuk khusus pada Nabi Ibrahim. Bukan syariat yang diterapkan oleh agama Islam. Dan itu hanya khusus kepada Nabi Ibrahim. Ya, menyembelih anak itu khusus untuk Nabi Ibrahim, tapi itu untuk ujian gitu ya, untuk ujian. Tapi mereka menganggap ya maka dia sembelih gitu ya, sembelih uh, ini ya. Jadi akhirnya ya alasannya apa? Ya alasannya tadi takut miskin atau malu gitu ya, punya anak perempuan. Ya, sehingga agama yang tidak menyuruh itu tiba-tiba dikabulkan. Ya, seolah-olah dia melaksanakan ajaran agama. Ya, ya. Ini begitulah akal orang kalau udah ini terus agama berdasarkan akal, maka perbuatan buruk menjadi baik. Ya. Dulu Cina juga gitu kan. Oke, anak hanya satu gitu ya. Wah, kebanyakan anak, nanti gimana? Akhirnya Cina membuat aturan gitu kan. Ya dibunuh gitu ya. Maka apa yang disajikan di Al-Quran itu ternyata relevan. Sampai hari ini masih banyak orang yang ketakutan punya anak karena takut miskin. Ya. Walau sa'allahu ma'fa'al. Kalau Allah kendaki, Allah bisa menahan itu, bisa mencegah itu. Tapi Allah memang membiarkan. Ya. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad, Fadarhum wa ma yaqulun. Udah, nggak usah direken mereka. Mereka sudah diingatkan, sudah cukup. Kamu fokuslah ke dakwah ke tempat lain. Kalau mereka nggak mau dan ini sudah tinggal nanti wilayah Allah yang akan menghancurkan. Ya. Saya ingin beberapa poin penting yang kita dari ayat yang kedua ini ayat 137 itu. Ya. Jadi seringkali pemikiran ya kadang setan masuk ya bukan hanya pikiran manusia tapi setan itu bisa masuk untuk membuat perbuatan buruk, membunuh menjadi sesuatu yang indah dan dilegalkan dalam aturan masyarakat. Ya, membunuh anak itu jadi legal. Ya, Cina membuat legal karena dia pikirannya
merasa akal dia lebih hebat dari syariat Allah. Ya, begitu merasa hebat, manusia merasa hebat, seringkali manusia itu berlebihan. Ya, sehingga seringkali masuk wilayah yang bukan wilayahnya. Gitu ya. Maka hati-hati kalau kita punya apa ya sesuatu yang menakjubkan, harta, ya, pengikut yang banyak, kemudian apa jabatan. Ya. Kalau berlebihan, seringkali kita merasa "Oh, saya lebih hebat dari Allah gitu ya, sehingga membuat aturan-aturan yang tidak bukan wilayah kita gitu ya, termasuk di sini ya. Nah ini jadi terjadilah pembunuhan anak perempuan ya di zamannya jahiliyah di Arab sana gitu ya. Nah, kalau sekarang gimana nih? Ada nggak pembunuhan? Ada Hah? anaknya di Masih ada apa nggak ada ada? masih Ada ada. gitu kan. Jadi Al-Quran itu relevan karena begitu ketakutannya itu masih sekarang ya sama namanya manusia ya takut miskin akhirnya dia ini. Gitu. Maka ini di ayat yang lain kita ingatkan. Wala taqtulu auladakum khasyatal imla ya. Allah ingatkan janganlah kamu bunuh apa anak-anakmu karena apa? Takut. Ketakutan imlak itu kemiskinan, takut miskin. Ya, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ingat yang memberi rezeki itu aku, kami. Allah yang memberi rezeki kepada anak-anakmu dan juga kamu sendiri. Kamu yang takut tak kasih, kamu juga yang membagi rezeki itu Allah. Ya, jadi Allah yang membagi rezeki kepada anak dan ini. In inna qatlahumun kana khoto'an kabir. Sesungguhnya membunuh anak itu adalah perbuatan dosa yang besar. Oke, kita coba agak renungkan ayat ini, ayat yang kalau kita sekarang lahir sendirian, gitu kan, rezeki kita 100%. Begitu kita nikah, ya, nikah, punya istri, rezeki kita yang tadinya 100%, begitu punya istri, rezekinya berapa, Bu? Atau Bapak? Orang tadinya bujangan, dapat rezeki 200%, 100%. Begitu 200%, kita nikah, nah, begitu kita nikah, Tambah. rezekinya kita berapa? 200%. 200%. Cuma pikiran kita kadang-kadang, wah rezeki saya, wah karena kita tadinya satu, sekarang berdua, 100 dibagi Dua. 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 Waduh 50. Waduh nikah berat nih. Ya, ini yang salah. Ya. Begitu kita punya anak 10, tadinya kita 100% sudah nikah sama istri kita. Begitu eh, punya anak 10, berapa rezeki keluarga itu? Ditambah 10 kali lipat, Tat. Ya, ditambah. Nah, ini yang harus diyakinkan 1200% gitu ya. Jadi ini yang harus kita yakini bahwa yang bagi rezeki Allah, bukan kita yang bertugas membagi rezeki. Ya, kadang kita ngitungnya, oh iya, aku gaji 5 juta. Oh, anakku lahir ya. Nah, 5 juta dibagi 3. Waduh, kurang jatahku ini ya. Akhirnya menganggap itu. Padahal enggak, setiap orang punya rezeki masing-masing 100% dengan Masing-masing. ya masing-masing punya rezeki. Suami punya rezeki, istri punya rezeki, anak juga ada rezekinya masing-masing yang Allah sudah tetapkan. Tuliskan. Ini yang ternyata kita merasa merasa hitungannya berdasarkan akal kita. Anakku siji yo dibagi telu, rezekiku bagi telu. Anak loro tak wah dibagi papat nih tambah susah makanya terus apalagi ini ada inflasi gaji nggak naik kos-kos naik semua biaya hidup naik akhirnya dia nggak percaya terhadap apa yang Allah janjikan maka tadi beragama itu harus yakin terhadap janjinya Allah begitu kita nggak yakin maka kita berantakan kita nggak pasti berantakan pasti nggak percaya dan salah satu rezeki yang luar biasa adalah apa Bu? Rezeki yang luar biasa, anak yang Soleh. anak yang soleh. Soleh.
Anak yang soleh yang akan mendoakan pada saat kita sudah meninggal. Yang ini yang susah didapat. Takut karena takut rezeki, anak siji wae wis aku siji. Iya kalau anak siji ini jadi anak soleh. Kalau enggak terus gimana kita? Karena ketakutan rezeki, nggak percaya sama Allah, janjinya Allah, maka anaknya sedikit. Terus anaknya ini nggak jadi anak soleh. Apa nggak menyedihkan gitu ya? Nah, karena ketakutan. Padahal rezeki yang terbesar adalah rezekinya punya anak soleh yang mendoakan orang orang tuanya. Bukan rezekinya anak yang mendoakan orang. Nggak ada kalimatnya, ada syaratnya itu. Anak yang soleh yang mendoakan orang. Ya, jadi logika itu gimana logika orang calon pemberi ini dibunuh oleh orang tuanya. Ya, gara-gara apa? Logika dia dimasukin oleh setan, oleh ini bahwa anak ini jadi beban ini. Ya, logika berpikirnya. Ya. Karena itu kadang-kadang kita kita harus bersandar kepada Allah. Yang bagi rezeki bukan kita, Allah. Ya. Maka yakinlah terhadap apa yang Allah janjikan. Ya, kita jadi Matu aduna laati. Yang Allah janjikan pasti datang. Ya. Oke, kita coba di surat Kahfi. Ada Nabi Musa dan apa? Nabi Khidir ya datang ke satu kampung gitu kan. Kampung bertamu, nggak ada yang diketok-ketok. Aku tamu, tolong disuguhi. Karena Nggak ada kewajiban yang mau tuan rumah menjamu. mesti apa namanya? Nggak ada Kewajiban menghormati tamu gitu kan. Ini Kamu ada tamu nggak mau ngeladeni, nggak mau, nggak, aku ya susah. Apa yang not kamu juga. Berarti apa? Kampung itu apa berarti? Kampungnya pelit luar biasa, kampungnya nggak beriman gitu ya. Ternyata Nabi Nabi Khidir itu melihat bangunan rumah yang mau roboh, miring. Terus sama sama Nabi Khidir di, ditegakkan itu. Ya. Wah, Nabi Musa ada ikut karena gurunya ikut ikut seperti itu, melakukan seperti itu, Nabi Musa ikut sambil sambil ngomong, sampai nih piye sih, oh, bertamu aja nggak disuguhi, malah ono omah mau rubuh kok kamu bangun. Ini mestinya dapat upah ini kita ini melakukan pekerjaan yang nggak jelas ini. Gurunya diomelin. Oke, tahu Bu, siapa yang dibangunkan rumahnya? Punya siapa itu rumah yang dibangun? anak yatim. Anak yatim ya. Anak yatimnya ada di situ nggak? Nggak ada di situ. Tiba-tiba Allah kirimkan Nabi Khidir untuk menjaga. Jadi yang ngurus anak yatim itu siapa? Allah. Ya, ternyata digerakkan hatinya Nabi Khidir untuk menjaga itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Anak yatimnya sudah beramal, nah, anak yatimnya masih kecil gitu kan? Kenapa? Karena orang tuanya yang soleh punya anak yatim yang soleh. Maka perbuatan orang tua yang soleh itulah yang Allah jaga gitu ya. Jadi tentang anak itu ya lihat loh. Bayangkan ada nabi yang tiba-tiba disuruh memperbaiki rumahnya dijaga sehingga harta anak yatim itu selamat. Anak yatim yang di dalam rumah itu di bawah tanah rumah itu tetap terjaga sampai anak yatim itu besar sehingga dia bisa nanti punya punya modal untuk ya. Jadi jadi untuk menjaga anak-anak kita, menjaga ini apa yang dilakukan Bu? Dari kisahnya surat Kahfi, berbuat soleh. Jadi bukan apa-apa, berbuat soleh,
beramal soleh, maka kita akan dijaga termasuk keturunan kita. Oke, ini terakhir asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu yaidukum maghfirah minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Ya. Setan itu suka mengajak kepada ketakutan miskin. Ya, ya. Jadi mesti mengajaknya mempengaruhi kamu kalau nyumbang, kalau kamu punya anak banyak itu kamu miskin loh. Nah, pikiran itu dimasukkan oleh setan. Ya. Kemudian setan itu selalu menghias sesuatu dengan keburukan. Ya, amal-amal buruk dianggap indah. Ya, membunuh anak biar kamu nggak miskin, bunuh anakmu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tapi Allah itu selalu mengajak kepada maghfirah. Segeralah. Karena kadang-kadang di dunia ini kita sering sering melakukan perbuatan melampaui batas. Ya, karena kita merasa pinter, merasa hebat, sehingga melebihi wewenang kita. Maka mintalah ampun, ngajak untuk segera minta ampun karena keliru, karena salah paham, karena merasa lebih pintar dari Allah. Maka minta maghfirah. Kemudian Allah itu mesti mengajak kepada fadlan, ya, karunia yang indah, yang besar. Allah janjikan fadlan itu akan didapat kalau melakukan perbuatan baik. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu sangat luas pengetahuannya. Ya, jadi itu penutup ayat ini adalah Allah mampu untuk menghentikan kegiatan mereka membunuh anak itu, tapi Allah biarkan, Allah izinkan, tapi Allah tidak merestui. Ya, maka Nabi Muhammad disuruh untuk udah hindari, tinggalkan mereka. Ya, fokus untuk ibadah, dakwah ke tempat yang lain. Ya, kamu udah nyampaikan yang sebelumnya adalah batas-batas yang harus. Ya, jadi jangan stres mikirkan mereka, udah fokus di dalam dakwah setelah kita mengingatkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan melebihi waktunya. Monggo kalau ada yang nambahi atau bertanya. Dalam Ustadz, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, berkenaan dengan ibadah, dalam hal ini ibadah sholat. Apakah orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu disebut kafir, Ustadz? Karena saya sering mendengar kalimat itu. Kemudian apabila itu betul, apakah ada dalilnya ucapan itu seperti itu, Ustadz? Kemudian yang kedua, berhubungan dengan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang seharusnya mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian kalau kita punya anak, tapi anak-anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya, sudah kelihatan dari sekarang-sekarang ini. Misalnya diarahkan untuk belajar agama yang benar itu juga susah, disuruh sholat susah, disuruh berbuat yang lebih baik juga susah. Itu kan sudah ada tanda-tanda, Ustadz. Nah, apakah orang tua sebetulnya kan ingin mereka berada di jalan yang benar, yang lurus sesuai dengan perintah Allah, seperti itu. Tapi kalau kita sudah berusaha sesuai Ustadz yang kemarin juga saya tanyakan, kita hanya berusaha sebagai orang tua. Kemudian pada akhirnya meskipun kita punya anak, ternyata anak-anak kita tidak bisa diharapkan untuk menjadi menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk tidak terlalu tergantung kepada doa anak seperti itu, Ustaz? Pangapunten. Matur nuwun. Oke, baik. Jadi sholat ya, tentang sholat ini memang ya sengaja meninggalkan berarti memang bisa kafir. Tapi kan selama dia masih hidup, masih ada peluang dia bertobat, dan masih ada kemungkinan dia akan menjadi muslim, ya. Jadi memang pembeda antara orang kafir dan orang mukmin adalah sholat. Begitu nggak sholat dan sengaja meninggalkan sholat, memang dia udah, oh iya, ini dia nggak kafir. Tetapi selama dia masih hidup, menurut saya ya kita nggak bisa ngecap dia kafir dan itu selamanya, karena wilayah itu wilayahnya
Allah gitu ya. Pemutus itu adalah Allah. Dan kita tetap bersangka baik, ya berharap kepada Allah, minta doakan kepada Allah bahwa mudah-mudahan diberi hidayah gitu kan. Selama masih ada jatah umur dia, ya diingatkan, didoakan, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah sehingga dia akhirnya memeluk Islam gitu ya, memeluk Islam. Artinya akhirnya melaksanakan sholat. Tugas kita tadi apa? Terus berdakwah, mengingatkan. Yang kedua, mendoakan, mendoakan, mendoakan. Siapa tahu Allah kasih doanya bukan ya Allah ampuni dosa dia bukan, tapi ya Allah berilah hidayah sehingga dia kenal agama Islam dan akhirnya dia akan melaksanakan agama dengan baik. Itu yang pertama memang. Yang kedua adalah tentang anak. Gitu ya. Anak ini ya namanya anak, tugas orang tua adalah mengingatkan dan itu sampai kapan mengingatkannya? Sampai jatah umurnya selesai. Ya baik apakah orang tuanya yang mendahului atau anaknya yang mendahului. Ya kita tetap itu ya. Ya kita ambil contoh yang Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah beliau udah naik kapal gitu kan. Anaknya kelihatan itu. Kemudian dipanggil anaknya, ya anakku, ya, ikap mana, ikut dengan kami ini yang di kapal itu. Anaknya menjawab, enggak, saya mau berlindung kepada gunung. Gunung kan tinggi, kapal itu kecil gitu ya. Kalau gunung dalam sejarah statistiknya belum pernah kebanjiran sampai situ. Anaknya pakai logika gitu ya. Tapi Nabi Nuh mengingatkan, ini bukan banjir biasa ini. Ini azab Allah. Nggak ada tempat yang bisa melindungi kamu kecuali ya kapal ini gitu ya. Masih upaya, masih ikhtiar gitu ya untuk upaya sampai jatah ya sampai Allah tutup gitu ya, tutup dengan gelombang yang besar sehingga anak dan bapak nggak bisa melihat. Ya Allah memang sengaja dibuat gelombang itu dan tertelanlah gelombang anaknya tanpa terlihat langsung oleh Nabi Nuh ya biar orang tua itu namanya orang tua pasti nggak tega lihat anaknya gitu. Apalagi dalam posisi kekufuran maka Allah sengaja buat ombak yang agak besar yang menutupi antara pandangan Nabi Nuh dengan anaknya sehingga anaknya tiba-tiba hilang. Nabi Nuh ya udah tapi Nabi Nuh udah punya kesimpulan anakku meninggal ya tapi ya, Nabi Nuh masih sebagai bapak masih protes kepada ya bukan protes ya mungkin kalau protes Nabi kok protes ya dia nanya kepada Allah penasaran ya Allah ini kan ahliku padahal ini kan keluargaku padahal engkau janji keluargaku akan diselamatkan ya ternyata kata-kata keluarga itu adalah yang beragama Islam yang sama-sama akidahnya begitu memang keluar dari agama Islam maka tidak termasuk keluarga. Jadi bahasa keluarga itu adalah yang sama agama. Dan maksud saya yang kita ingin tekankan di sini adalah ikhtiar kita untuk terus nggak usah bosan karena ini anak ya. Siapa tahu Allah memberikan hidayah. Ya, berapa banyak orang yang baru sadar pada saat usia tua gitu ya. Mungkin pada saat kita sudah meninggal, anaknya belum. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu dia masuk Islam dengan sempurna. Karena itu sebagai orang tua nggak boleh putus asa kepada anak. Terus didoakan. Ya, kita mengingatkan kemudian minta sama Allah. Ya Allah, bukakanlah hati anak kita. Jangan menjudge ya, jangan menghukumi hari ini ya, hari ini karena hatinya manusia itu bolak-balik. Hatinya manusia bolak-balik. Wilayah menghukumi wilayah Allah ya. Ya udah, kalau kita sudah ikhtiar, Nabi Nuh nggak disalahkan karena anaknya tidak beriman. Allah tetap menempatkan Nabi Nuh sebagai ulul azmi, Nabi 5 besar Nabi, ya, peringkatnya masuk 5 besar. Walaupun anaknya ada yang kufur. Ya.
Tapi yang dilakukan Nabi Nuh adalah maksimal upayanya dan terus ya berharap, terus mendoakan hatinya. Jadi apa terutama untuk anak-anak tuh ya apa ayo ayo sabar lah. Kita lebih 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 lapangkan dada kita dan berpikir percaya sama Allah. Allah pasti ini selama kita ikhtiar pasti bisa. Ya, doakan waktu dia tidur ya, apa bacakan doa ya. Robbi habli Walaupun minas walaupun anak itu sudah jelas-jelas pindah agama, Ustadz. ya, tetap tetap selama dia masih hidup doakan untuk minta minta hidayah. Ya Allah Nah, berilah kalau hidayah. kemarin panjenengan menyampaikan kalau kita nggak seagama, kita kan nggak bisa mendoakan. Betul. Kalau Nah, sampai meninggal dalam posisi dia memang kafirnya sampai sampai meninggal, Oh, dia ada posisi berarti. meninggal dalam posisi kafir, ya udah memang terputus. Ya oh, sekarang kelihatannya kan tapi kalau anak itu masih hidup, tapi dia posisinya dia sudah dengan sengaja berpindah agama, Ustadz. Sampai dengan dia berkeluarga, dia sudah nggih, enggak menjadi agama Islam lagi, karena dia nggih, nggih, dapat anaknya pendeta seperti itu. nggih, 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 nggih. Paham. Nggih, monggo didoakan aja. Mudah-mudahan diberi hidayah. Siapa tahu nanti di berapa tahun lagi kita nggak tahu kan. Siapa tahu Nggih, nggih. tiba-tiba dia masuk Islam. Kita tugasnya tetap ikhtiar mendoakan ya Allah mudah-mudahan si A ini apa dimudahkan untuk menerima agama Islam. Ya, tugas kita itu ya ikhtiar mendoakan apalagi itu anak ya. Kalau sudah itu sudah maksimal ya udah kita akan udah di sana itu wilayah Allah nanti jatahnya Allah kita apa tugas kita ikhtiar. Nanti Allah memberikan yang terbaik untuk kita anu Bu, apa sabar dan apa tadi tetap tetap ikhtiar. Ya, seperti Nabi Ibrahim begitu sadar bahwa ini contohnya agak beda. Ya, orang tuanya ternyata meninggal dalam kafir, ya udah berhentilah. Karena yang hidup adalah Nabi Ibrahim, yang masih hidup orang tuanya sudah meninggal dan dia tahu, maka dia berhenti untuk mendoakan orang itu karena sudah jelas meninggalnya dalam kondisi kafir. Tetapi kalau masih hidup, ya udah kita tugas kita itu tadi ikhtiar, kemudian mendoakan, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Kita nggak tahu kapan gitu ya. Nggih, Bismillah, mudah-mudahan. nggih, Nggih, Bismillah. nggih, Ustadz. Nggih, Nggih, matur nuwun nggih, penjelasannya, matur Ustadz. nuwun, nggih, nggih. Nggih. Baik, Ngapunten, masih ada waktu Pak Ustadz? nggih, nggih, oke, guys. Budi, Monggo, masih ada Monggo, waktu mumpung Budi? libur. Mumpung libur, Pak Lasdi, monggo. Oke, Pangapunten matur nuwun. Jadi saya kembali ke ayat tadi Pak Ustadz. Jadi yang ayat yang sebelumnya tadi bahwa manusia itu tadi kan disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa seringkali orang itu sesaji kepada hal-hal makhluknya Allah, tapi di sisi lain dia juga menyembah Allah, juga sholat, tapi juga sesaji gitu. Nah itu. Nah, hal itu sudah di dalam budaya Jawa khususnya ya Pak Ustadz ya, itu kan budaya Jawa yang notabene dipengaruhi oleh dulu kan apa namanya orang Jawa itu kan kepercayaan dulu kan, kepercayaan kemudian masuk agama Hindu, Buddha, kemudian ada Sabto Dharma dan sebagainya itu. Nah, saya masih ingat betul itu. Jadi di tahun-tahun 50-an ya. Itu kan apa yang namanya guru ngaji juga masih terbatas ya, mungkin dari kalangan ini sendiri. Nah itu kalau panen itu pasti ada yang namanya sedekah bumi itu Pak Ustadz. Kemudian lah itu pasti di makam gitu loh, di tempat makam. Lah kemudian untuk merubahnya itu juga tidak mudah. Artinya awalnya itu dirubah ya jangan di makam lah, kalau akhirnya ditaruh di tempat yang apa di balai desa gitu kan. Balai desa, kemudian nanti diisi ceramah. Akhirnya orang sekarang menjadi sadar bahwa sedekah bumi itu boleh dibilang sudah tidak ada di budaya Jawa sekarang. Karena memang tujuannya dia itu adalah menyembah kepada si leluhur, kan dimakamkan bahwa dia itu bisa begitu karena memang leluhur dan sebagainya. Tapi kan di dalam Islam cara mengirim doa kepada leluhur itu kan tidak harus di makam dimanapun berada. Nah itulah
bagaimana budaya Jawa itu diakulturasi dengan Islam oleh para wali, sehingga sampai sekarang ada tahlilan. Sekarang itu kan juga wadahnya itu, dulu wadah tahlilan itu adalah yang mabuk-mabuk dan sebagainya, oleh wali kemudian diisi dengan tahlil yang notabene ya tahlil itu kalimat-kalimat thayyibah, itu yang berlaku sampai sekarang. Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwa orang ketakutan terhadap rezeki, ya kan? Nah tadi Pak Ustadz kan dangu, apakah sekarang itu masih relevan? Jadi dulu kan seperti Cina dulu membatasi anak, terus kemudian kemudian bangsa jahiliyah itu kalau anaknya perempuan dibunuh. Nah, sekarang dengan ini juga pertanyaan Pak Ustadz, dengan adanya KB itu, kalau dulu kan sudah terlahir ya perempuan dibunuh. Nah, sekarang dengan adanya KB itu belum lahir aja sudah dibunuh. Nah, itu nanti mohon penjelasan Pak Ustadz, itu yang itu Pak Ustadz. Kemudian tadi mohon izin Pak Ustadz, saya menambahkan jawaban Pak Ustadz itu. Jadi memang di dalam Islam itu kan ada rukun iman dan rukun Islam, ya kan? Karena rukun iman yang 6 itu. Kemudian rukun Islam itu ya yang kita tahu semua, bahwa intinya bahwa rukun Islam itu adalah implementasi atau pelaksanaan daripada rukun iman itu. Tapi juga tidak serta-merta orang yang tidak sholat kemudian dijustice sebagai orang kafir, tidak bisa. Wong ada yang orang ahli sholat aja dikatakan fawalul musola, ini kan ansolatim sahun kok, gitu loh. Karena apa? Mereka yang tidak sholat secara syariat Islam bisa jadi dia terpaut, namanya Islam sholat itu kan dari kata silat tahli kan, tali hubungan dia kepada Allah. Makanya kalau di dalam kultur Jawa itu ada yang namanya sholat daim itu, sholat taim ya, di mana dia setiap saat itu selalu mengingat pada Allah itu, sehingga ya tolok ukurnya itu jangan dari barangkali mereka tidak sholat itu ada hal-hal tertentu yang seperti yang sampaikan Pak Ustadz, bahwa iman sepanjang dia masih iman dia tidak kafir kan, gitu kan. Kemudian juga masalah anak yang berpindah agama. Ini saya pernah menyaksikan ya. Jadi saya punya teman, itu beberapa teman, tidak 1-2 orang aja, lebih dari 3 orang. Makanya saya sampaikan beberapa. Dia sebenarnya Islam, namanya pun pakai Muhammad. Muhammad itu kan hambanya Nabi Muhammad kan. Saya kira waktu itu Islam, tapi begitu saya bilang salam itu saya dipisui loh. Kok sampean pisui Mas? Akhirnya saya dikasih tahu oleh teman. Lah, iku gak Islam loh, loh kok sholat Muhammad jenenge? Iya, tapi goro-goro rabi terus Terus akhirnya begitu dia itu tidak tahu bagaimana, akhirnya kembali ke Islam lagi. Dan beberapa mereka yang ini, jadi ternyata dia itu punya trik juga. Aku aslinya jenengku tak ganti, piye carane aku iso nikah karo dekne. Akhirnya dia saya guide untuk masuk Islam gitu loh. Artinya gitu. Karena ya seperti yang tadi disampaikan Bu Anggit ya. Itu anaknya pendeta yang dinikah. Makanya yo ayu ya anak. Akhirnya dia mengorbankan itu, tapi di dalam batinnya dia bukan itu, namanya saja. Terus akhirnya saya sampaikan loh. Nah itu masalah itu keimanan itu Gusti Allah, kami tidak mau menjustis sampean itu kafir dan sebagainya. Akhirnya dia itu ya diam-diam kalau sore itu dia ngaji di Masjid Kiai Mas Mansur di pojokan jalan itu loh Pak Ustadz. Kan ada masjidnya Kiai Mas Mansur yang jalan panggung dengan Kiai Mas Mansur itu kan ada masjid yang masuk. Ngaji di situ dia. Jadi begitu Pak Ustadz. Kemudian dengan anak soleh juga demikian, bahwa di dalam hadis itu sudah jelas Pak Ustadz ya, bahwa manusia itu yang meninggal itu nanti hanya 3 amalannya. Itu yang pertama itu adalah amal soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, 3 itu adalah anak yang soleh, gitu kan. Amal jariah dan ilmu manfaat itu adalah urutan 1 dan 2. Kemudian anak itu nomor 3. Kenapa anak nomor 3? Yaitu bagaimana mendidik anak itu sulitnya untuk menjadi soleh itu. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ngapunten, matur nuwun. Baik. Yang pertanyaannya Pak Lasri mungkin besok aja ya, sore
Sudah jam Iya, 6 iya Pak kurang Ustadz, monggo. 5. Insya Allah aku beraksi Tak sama lirik jenengan wis Abi. mirsani jam. Berarti orang janji. Tapi nanti nggak khawatir ada yang punya acara. Oke, saya kira ya alhamdulillah mudah-mudahan kita ini belajar dari ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindar dari keburukan pola pikir yang Amin, salah. amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita dengan ngaji ini semakin dituntun oleh Allah untuk mentaati Amin, amin Allah, ya Allah. syariatnya, dan menjadi hamba yang soleh, dan juga Amin. keturunan kita pun semuanya menjadi hamba yang soleh. Ya, amin. 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 Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.